aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian malam Sabtu Masjid Al-Hakim Menteng yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kitab Minhajul Abidin kita. Ala wa innal jannata huffat bil makarihi. Ketahuilah oleh kamu semua, wahai pembaca kitab ini, adalah surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang bertentangan dengan selera. Nggak suka makari, ya. Nggak suka nafsu dengan sekeliling surga itu. Sesuatu untuk menuju surga itu banyak rintangan-rintangannya, karena jalan menuju surga itu bertentangan dengan nafsu kita. Gak suka kita, benci kita. Misalnya bersedekah. Sedekah itu kan orang gak suka, karena melawan nafsu itu. Sifat dasar manusia itu pelit. Lahir-lahir aja manusia pelit. Baru lahirnya tangannya udah genggam. Wah, 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 wah. Diambilnya semua. Mana ada bayi lahir tangannya buka ini. Wah, wah, wah. Semua dipegangnya. Semakin besar semakin kelihatan pelitnya. Nah, misalnya anak kecil lah, umur 5 tahun, kita kasih permen sekeranjang. Sekeranjang permen 5 kilo. Senengnya dia makan 1, 2. Kita pergi. Nih permen, kita pergi, dia senang, dia makan 2, 3, 4. Kira-kira 15 menit kita balik lagi. Banyaknya permennya. Bapak mintalah segenggam. Katanya. Padahal yang ngasih permen itu kita, yang memberikan permen sekeranjang itu kita. Kita meminta lagi, katanya. Itu masih kecil itu. Sampai gede kalau nggak dilatih. Banyak perempuan-perempuan kalau suaminya udah ngasih ini gaji, mintanya lagi susahnya bukan main. Suaminya mintalah uang gajinya, saya mau pergi. Padahal yang nyari suaminya, istrinya cuma nyimpen aja. Mau memberikan uang gaji suaminya untuk suaminya, gemeter istrinya itu. Itu di sana, kalau Menteng ini mungkin ya sama aja lah. Tapi sifat itu bisa dilatih, karena sifat ini bisa di karakter manusia itu bisa dilatih. Karena kan pelit itu sifat tercela. Lawannya pemurah, sakhiyu, orang pemurah. Jadi kalau ada pelit, ada pemurah, sifat pelit bisa diangkat, bisa dihilangkan dengan dipaksa jadi pemurah, dipaksa ngasih 5.000 gemeter, besok ngasih lagi 5.000 gemeter, 2 tahun kan udah gak gemeter, ya enggak? Kan berarti bisa dilatih itu untuk menghilangkan sifat pelit itu. Nah, sifat pelit itu bertentangan dengan surga. Orang pelit enggak ke surga jalannya, orang pelit ke neraka. Ini hadisnya. As-sakhiyu
qaribun ilallah. Bakhil dulu kita buka. Al-bakhilu ba'idum minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas. Orang pelit itu jauh dari manusia. Nggak ada orang suka berkawan sama orang pelit. Mau nggak? Nah, jangan tuh pelit. Kalau jalan-jalan sama kita, ntar kita aja yang traktir makan, dia nggak pernah tuh. Lalu kalau pergi sama dia lu bangkrut lu. Orang pun nggak suka. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, orang pelit jauh dari surga. Wa qaribun ilan nar, dekat ke neraka. Kan? Sebaliknya orang pemurah, as-sakhiyu qaribun ilallah. Orang pemurah dekat dengan Allah. Allah senang. Allah ganti perbelanjaannya 10 kali lipat, 700 kali lipat. Wa qaribun ilan nar, ilan nas. Manusia juga senang sama orang pemurah. Oh, kalau deket dia tuh enak tuh. Ada jambu diberi jambu. Dia lagi panen mangga, kita dikasih mangga. Dia barusan gajian, kita ditraktir makan siang. Oh, dia tuh pemurah tuh. Orang senang dekat sama manusia. Wa qaribun ilal jannah, lihat, dekat ke surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Oleh karena itu untuk masuk neraka beda dengan jalan untuk masuk ke surga. Masuk ke surga mesti ngelawan nafsu. Malam-malam orang lagi tidur dia bangun tahajud, kan ngelawan nafsu itu. Jam 1 malam tuh enaknya tidur. Dia bangun, wudu, sholat. Orang lain tidur, dia sholat. Kan ngelawan nafsu itu. Orang lain sholat 2 rakaat, inna a'thaina wal asri. Tidur lagi subuh ya enggak? Dia jalan ke masjid 20 menit dia. Pergi ke masjid, zikir-zikir sana, dengar azan, sholat sunat sebelum subuh, baru sholat subuh, zikir-zikir doa, baru pulang. Paling cepat setengah jam baru dia pulang. Sementara orang yang sholat di rumah, inna a'thaina wal asri 2 menit tidur lagi. Apalagi yang nggak sholat, enak banget tidur pagi subuh itu, malas bangun. Jadi untuk mendapatkan surga itu, annal jannata huffat bimakarih. Biasanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakkan nafsu. Sholat tahajud, nafsu nggak suka itu. Puasa sunat, nafsu mana seneng tuh. Betul nggak? Betul nggak? Lapar-lapar ngapain lapar? Duit banyak kok, mobil ada, rumah mewah, kulkasnya aja 4 meter. Kok mesti lapar-lapar? Memang untuk masuk surga itu dengan puasa sunat, melawan nafsu itu. Sholat tahajud, itu kan melawan nafsu. Sholat berjemaah, itu kan melawan nafsu. Sedangkan pintu surga itu 8. Berapa? 8 samania, pintu surga 8. Dan pintu surga itu ada namanya, babus sholah, pintu sholat. Nah, jadi untuk masuk ke surga itu pakai jalan thariqatnya sholat. Sholat sunat, sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat, sholat wajib. Melawan nafsu itu. Pintu kedua babur royan, pintu surga yang kedua namanya babur royan untuk orang-orang yang puasa. Puasa wajib, puasa sunat, puasa wajib, puasa sunat. Ada orang yang saya lihat puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis bertahun-tahun. Ada orang yang puasa kelang hari. Kelang hari berarti kan setahun 180-an hari dia puasa. Yang saya kenal satu nenek-nenek, namanya nenek putih. Meninggalnya hampir 90 juga. Dia itu istri raja. Raja Kota Pinang. Dia anak raja juga. Raja Gunting Saga. Nama bapaknya itu Maharaja Lela. Saya udah pernah ziarah kubur, dia minta bawa ziarah kubur, saya gendong. Karena turun dari jalan raya itu ke lembah. Kuburan itu kalau dia terpleset jatuh repot juga. Udah umur 80-an waktu itu, saya gendong. Saya gendong, dia nggak mau, dia malu dia. Udah nenek-nenek kok 80, saya bilang udah saya gendong aja turun ke bawah. Baru saya nampak di nisannya itu nama bapak nenek putih ini Maharaja Lela namanya. Bayangin, nangis-nangis dia situ. Saya gendong naik ke atas mobil lagi pulang. Dia istri Raja Kota Pinang yang
keberapa, dua atau ketiga. Raja Kota Pinang itu istrinya 4. Akur mereka 4-4-nya itu sampai tua. Nah, apa yang kelebihan nenek putih ini yang saya lihat? Itu setiap kelang hari puasa. Jadi Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak. Begitu terus. Bertahun-tahun. Satu hari saya tanya, "Nenek, sejak kapan puasa Nabi Daud?" "Sejak gadis." "Waduh, sejak gadis sampai umur 80. Pasti melawan nafsu itu, betul nggak?" Maka saya nggak mau, nggak sanggup pun. Mana sanggup, haus, lapar lagi, haus ya nggak, paling nggak tahan. Dia begitu aja terus sampai meninggal dunia umur 90-an. Kalau malam dia tidur jam 9 udah tidur, tapi jam 12 dia sudah bangun, sholat tahajud sampai dekat subuh, sampai subuh. Sejak kapan ini nenek dibuat? Sejak gadis katanya. Waktu dia meninggal dunia saya hadir mengurus jenazahnya. Macam anak gadis, merah jambu kulitnya, umur 90, macam anak gadis, senyum gitu. Aduh, saya pikir benarlah kata Imam Ghazali, untuk mendapatkan surga itu memang jalannya itu adalah jalan yang melawan dengan nafsu. Makanya kata Nabi Al-Kayyis, orang cerdas itu kata Nabi, mandana nafsahu fi ta'atillah. Mandana nafsahu fi ta'atillah. Orang cerdas bukan profesor, doktor, S3, bukan. Kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang mampu menekan nafsunya, mengkontrol nafsunya itu fi ta'atillah, agar nafsunya itu dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga yang ketiga, babul jihad. Pintu jihad. Tidak bisa masuk ke situ kalau orang tidak unggul dalam pembelaan agamanya. Mujahadah. Mujahadah di jalan Allah. Selain dia mengamalkan agama dengan susah payah, itu mujahadah, dia membela agamanya juga dengan susah payah, itu mujahadah. Walladzina jahadu fina, kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bermujahadah, berjihad, fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami Allah akan menunjuki kepada mereka itu dengan pasti. 2 kali pastinya. La-nya taukid, en-nya taukid. La taukid. Nah, nya itu taukid juga. Penguat juga. Jadi 2 kali penguatannya itu. Pasti kami Allah akan menunjuki kepada orang yang berjihad di jalan kami itu dengan pasti. Begitu itu. Cuman kalau diterjemahkan begitu kan jelek. Terjemahan mana bisa merangkum tafsir seperti itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pastilah, ma'al bersama, al lama'a pasti bersama, al muhsinin orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu ngelawan nafsu nggak? Ngelawan nafsu nggak? Pergi umroh, keluar uang 30 juta, ngelawan nafsu nggak? Pergi haji, keluar uang 40 juta, ninggalkan anak istri 40 hari, ngelawan nafsu nggak? Puasa, melawan nafsu nggak? Oh, udah pastilah puasa melawan nafsu. Berjihad di jalan Allah tuh melawan nafsu nggak? Melawan nafsu lah. Orang makan enak-enak kita puasa, orang enak-enak nyanyi-nyanyi kita zikir, orang enak-enak main golf kita baca Quran. Kan melawan nafsu semua itu. Orang lihat perempuan, semua perempuan dinikmatinya, dia tunduk. Kan melawan nafsu semua. Apalagi sempat membela agama, berperang melawan musuh Allah. Wah, itu betul-betul lah. Abdullah bin Rawahah tangannya luka, hampir putus tangannya. Waktu perang Mu'tah, beliau panglima yang ketiga. Panglima yang pertama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi.
Pernah dinikahkan Nabi dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahsh. Tapi rumah tangga tidak bahagia. Yang satu mantan budak, yang satu bangsawan, cerai. Akhirnya Allah perintahkan disebut namanya Zaid. Kawini istri Zaid yang sudah diceraikan, dikawini Nabi. Padahal itu mantan menantu angkat, dalam adat Arab itu haram. Nggak boleh kawin sama menantu, bekas istri menantu, nggak boleh itu. Walaupun angkat. Itu adat Arab. Tapi Nabi karena diperintah Allah di surah Al-Ahzab nikah juga. Itu membuktikan Nabi nggak membawa adat Arab. Ini sontoloyo ini bilang Nabi itu pakai serban itu Abu Lahab. Nggak pernah Nabi bawa budaya. Nabi membawa hidayah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nabi itu diutus Allah untuk membawa hidayah, bukan bawa budaya. Wadinil haq, dan agama yang paling betul. Kemudian Zaid bin Harithah setelah cerai dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahsh, Rasulullah menikahkan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi ini, orang Negro, orang Ethiopia, dengan Umi Aiman. Umi Aiman ini pembantunya Siti Khadijah yang hafal Quran 30 juz. Orang kulit hitam juga. Dari perkawinan keduanya ini punya anak Usamah bin Zaid bin Harithah, panglima perang Islam sebelum Rasulullah wafat, dalam usia belum cukup 18 tahun. Bayangin anak umur 17 tahun sudah jadi pimpinan perang. Di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Khalid bin Walid, jadi anak buahnya semua. Jadi Nabi pernah mengangkat jenderal muda, cucu angkat beliau yaitu Usamah bin Zaid. Ketika Zaid bin Harithah wafat, gantinya udah ditunjuk Nabi. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, gantinya Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini sepupu Nabi, abangnya Sayyidina Ali. Muka wajahnya mirip dengan Nabi, seperti pinang dibelah dua. Berapalah gantengnya Sayyidina Ja'far itu. Terbunuh, gantinya Abdullah bin Rawahah, pemimpin Madinah, ahli syair. Banyak syair-syair beliau. Luka malam itu, luka. Waktu perang pagi itu luka, tangannya itu hampir putus jari-jarinya. Beliau sudah 3 hari tidak makan. Baru beliau makan satu ketul daging gitu, musuh menyerbu. Oleh beliau dibuang itu daging, nggak jadi dimakan, diinjek tuh jari-jari tangannya itu supaya putus semua. Pijat supaya putus semua, itu kiwir-kiwir itu kan tidak enak tuh. Putus semua, trap, baru dia cabut pedang, dia perang sampai wafat, terbunuh juga, syahid di Mu'tah di Jordania. Itu kan ngelawan nafsu itu, betul nggak? Untuk dapatkan surga lewat babul jihad, tangan yang kiwir-kiwir itu diinjek supaya putus 100%. Daging yang dimakan 3 hari nggak makan, dibuang, ambil pedang langsung maju perang. Untuk mendapatkan surga nggak gampang-gampang. Orang sekarang aneh, mendapat surga kok duduk-duduk di AC, bela-bela penghinista agama, terus dapat duit beli Mercy. Wah, kirain bisa, nggak bisa. Imam Ghazali nggak salah ini. Kan Nabi Sulaiman kaya. Nabi Sulaiman kaya, dia raja. Tapi makannya gandum yang paling kasar di negaranya dimakan. Bukan pernah makan enak Nabi Sulaiman. Beliau selain raja, dia nabi. Umar bin Khattab khalifah, betul. Tapi Umar bin Khattab nggak pernah makan enak. Satu hari datang orang kaya ke rumah Umar bin Khattab, makan. Oleh Umar bin Khattab disediakanlah makanan. Gandum yang ditiup, ditumbuk, ditiup, nggak disaring, nggak diayang, nggak, ditumbuk, ditiup-tiup, gitu. Jadi yang halus-halus dapat. Main tiup, dimasaklah gandum itu, dikasih makan orang kaya ini. Orang kaya ini lihat gandum kasar begitu, dikasih minyak samin sedikit, dia bilang ini yang paling enak tuh makan. Tepungnya ini diayak, disaring, jadi tepung gandumnya halus,
Kata orang kaya ini, tamunya Umar bin Khattab. Kemudian dimasak, kemudian kasih minyak, kemudian dikasih daging. Kata Umar bin Khattab, kau pikir aku nggak pandai masak enak? Terus diterusin sama Umar. Gandumnya diayak yang terhalus, kemudian dimasak, masukkan minyak samin, kasih daging, terus dikasih korma sedikit, dikasih garam. Enak, pandai kau masak. Kau pikir nggak pandai aku makan enak? Kata Umar bin Khattab. Cuman kalau aku buat makanan seperti yang kau bilang itu, kira-kira rakyatku bisa makan nggak? Apakah semua rakyatku ini bisa makan seperti yang kita bikin yang kau ngomong itu? Oh ya nggak bisa lah, itu untuk orang kaya. Bagaimana kau suruh aku khalifah makan sesuatu yang tak bisa dimakan rakyatku? Jadi mujahadah itu. Apa Umar bin Khattab nggak bisa makan enak? Bisa nggak? Cuman nggak mau. Dan tidak pencitraan depan orang aja gitu, di belakang orang dia makan 16 juta sekali makan. Saya banyak jumpa orang-orang soleh di dunia ini, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Sudan. Orang-orang soleh yang makannya itu, ya Allah. Saya teringat ada satu namanya Faqih Dawud di India. Saya masuk ke kamarnya, ketemu ziarah, minta nasihat. Tempat tidurnya itu ban mobil, tahu ban mobil? Ban mobil itu dipotong-potong gitu. Itulah jadi tempat tidurnya. Enggak rapet, jaraknya setengah jengkal. Jadi kalau tidur enak nggak? Ban mobil gitu gini, jarang-jarang gitu, segini-segini gitu, gitu. Terus dia tidur situ. Mana enak tempat tidur begitu? Saya lihat itu. Inilah tempat tidur ulama besar, hafiz Quran, hafiz ribuan hadis. Di belakang bantalnya itu ada peti kayu. Saya masuk duduk situ, dia buka peti kayu itu, diambil satu piring kaca, dia ambil anggur. Rupanya di dalam peti kayunya itu ada anggur. Suruh makan. Saya makan, wah lezat sekali, lapar-lapar kasih anggur. Dia sendiri gemeter-gemeter gitu. Gemeter-gemeter gitu. Saya pikir karena sudah tua, ngobrol-ngobrol sama saya, dikasih nasihat lah saya. Bagus sekali nasihatnya untuk hidup saya. 3 nasihat yang masih saya ingat sampai sekarang. Kemudian saya keluar. Khodamnya, pelayannya, 2 orang muridnya bawa saya duduk, dikasih teh, susu saya. Saya bilang itu gemeter-gemeter udah tua ya, karena tremor ya, udah tua. Bukan, pakai daun tuh makan 3 hari sekali. Hah? Saya bilang, patutlah kurus. Saya masih ketemu orang begitu. Kalau kita tanya ngapain dia makan 3 hari sekali? Orang dia baru lapar 3 hari baru lapar. Kan kata Nabi makanlah setelah lapar. Dia nggak lapar nggak makan dia. 3 hari baru dia lapar baru dia makan. Ada yang kayak gitu, ada. Imam Nawawi yang mengarang Majmu' Syarhul Muhadzab. Kita mengenalnya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, orang Damaskus. Kitab Majmu' Syarhul Muhadzab karangan beliau tuh di rumah saya tebalnya 1,3 meter. 28 jilid. Karena saya tahu, karena lemari saya yang buat. Lemari saya itu lebarnya 1,2 meter. 7 biji di Jakarta. Kenapa saya buat 1,2 meter? Supaya bisa saya pindahkan kalau saya mau pindah. Tinggal saya gendong aja gitu. Kalau pindah-pindah rumah, manggil-manggil orang kan repot. Kalau itu kan saya bisa angkat sendiri lemari itu. Itu nggak cukup. Mesti nyebrang lagi di belakangnya 5 biji. Yang mengarang itu namanya Imam Nawawi. Namanya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, padahal dia nggak pernah kawin. Dipanggil Abu Zakaria, bapaknya Zakaria itu penghormatan saja. Dia nggak punya anak, istri aja nggak punya kok. Umur 45 sudah wafat. Nggak sempat nikah Imam Nawawi. Disebut Muhyiddin yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, bapaknya Zakaria sebagai penghormatan. Namanya Yahya bin Syaraf, anaknya Syaraf bapaknya. An-Nawawi lahir di desa Nawa, Ad-Dimashqi di Damaskus, Suriah.
Itu 3 hari sekali baru makan juga. Dan tidak mau makan kecuali korma nawa, korma dari kampung Nawa, karena dia tahu yang menanam korma di kampung Nawa itu adalah guru-gurunya orang-orang soleh. Nggak ada maling-maling di situ, politikus itu nggak ada situ. Ada, tapi kan nggak jumpa saya si Imam Nawawi itu kita pun nggak jumpa. Tapi saya masih ketemu orang kayak gitu di India, masih ketemu. Di Afrika masih ketemu orang-orang seperti itu, orang yang memang mujahadah membunuh nafsunya. Puasa Senin Kemis, puasa kelang hari, makan sedikit, minum sedikit. Ada saya jumpa lagi satu orang syekh, satu hari zikirnya itu paling sedikit 12.000. Habis sholat 12 tasbihnya kecil-kecil 1 meter lebih itu. Saya tanya berapa tasbihmu? 12.000. Ya, satu hari habis sholat subuh 12.000, baru sarapan, habis zuhur 12.000. Jadi 12.000 kali 5 waktu sholat berapa? 60.000. Zikirnya 60.000. Masih ketemu. Ngapain sih zikir sampai 60.000? Ya melawan nafsu. Karena untuk mendapatkan surga itu harus melawan nafsu. Karena pintu surga yang keempat adalah babu zikri, pintu orang-orang yang rajin berzikir. Kalau enggak macam mana mau dapat pintu yang 8 itu? Kalau kita zikirnya ala kadarnya, sholat ala kadarnya, puasa ala kadarnya, jihad ala kadarnya, bisa kita masuk situ. Ya masuk ala kadarnya juga. Untung-untungan, masuk syukur, nggak masuk sudah. Kan kita nggak mau begitu di akhirat. Ya zikir itu kan nggak mesti tiap hari banyak-banyak, Pak. Kata Allah banyak-banyak. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nggak ada dibilang Allah wadhkurullaha qalila, zikirlah kamu kepada Allah ala kadarnya saja. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Itu kan wadhkurullah, itu kan uzkuru, itu kan fi'il amar, perintah. Wadhkurullaha katsira, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Terus ukuran banyak berapa? 10.000, 20.000. Ukuran banyak kata Nabi, hatta takula majnun, sampai orang bilang kau gila. Gila zikir. Kalau 10.000 mana gila dibilang orang. Sampai orang tetangga kita saya jumpa ini, itu siapa itu? Joko yang gila zikir itu ya. Sampai begitu. Bagaimana dia bisa berzikir sampai orang mengatakan dia orang yang gila zikir? Kalau kira-kira menurut Bapak Ibu itu ngelawan nafsu nggak itu? Hah? Tapi kalau cari duit supaya kaya, wah itu bersesuaian dengan nafsu, nggak ngelawan itu. Ada orang macul di sawah dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, cuma berhenti 1 jam aja makan siang. Macul di lumpur-lumpur itu, tahan seharian. Kenapa? Saya tanya dulu, kenapa? Karena bersesuaian dengan nafsunya. Ini tak cangkol, nanti tak tanam padi, terus padinya tumbuh, terus tak pupuk, terus saya dapat untung 6 ton, saya jual, terus saya beliin sapi. Terus sapinya 2 tahun sudah beranak, terus sapinya dalam 10 tahun sudah dapat saya 20 ekor sapi. Saya jual 4, saya nambah istri baru lagi. Ya cocok dengan nafsu. Kenapa di masjid pakai karpet, pakai AC, orang nggak tahan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Macul tuh di jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia tahan. Pada lumpur, ada pacet, dipanas matahari, ya nggak? Wadahnya pegel, kecipratan lumpur, tahan dari pagi sampai sore. Kenapa di masjid orang nggak tahan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore? Terserah mau zikir, mau baca Quran, mau sholat, mau iktikaf, kenapa nggak tahan? Karena ngelawan. Nah, di masjid ini ngelawan nafsu. Begini nyamannya masjid, ada AC, ada karpet, enak, sejuk, mau makan di depan situ segala macam makanan paling enak tuh.
Sate Padang yang paling enak di Jakarta di sinilah. Oh, saya kalau ngajar sini makan situ saya. Ayo. Karena melawan nafsu. Sampai sini udah paham ya? Wa innan naro huffat bisyahawat. Sedangkan neraka itu kelilingannya dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan nafsu, dengan syahwat. Berzina, oh nafsu mau. Saya tanya lu, nafsu mau nggak berzina? Mau. Yang nggak mau apa? Yang nggak mau berzina apa? Iman. Apa? Iman nggak mau. Nafsu mau nggak? Kalau nafsu setiap hari pun mau. Buktinya kambing. Pak Harto kedatangan tamu-tamu, gubernur-gubernur. Jadi cerita di Tapos, Pak Harto dulu punya peternakan sapi, kambing di Tapos, di Bogor, puncak Bogor situ, Sukabumi situ, puncak. Segala macam binatang ada situ, segala macam jenis kambing, segala macam jenis sapi. Jadi kata Pak Harto, ini sapi, ini kambing, ini rajin kawin. Tamtar kawin, rajin kawin. Kambingnya namanya Etawa. Susunya bisa diperah. Oh, besar. Saya dikasih oleh Pak Harto tuh 60 ekor. Saya bagi-bagi di pesantren-pesantren di Medan. Dijualin orang itu pula. Padahal saya maksud itu diberi dua pasang tuh maksudnya supaya dikembangbiakkan. Sebab tuh kambing besar. Datang yang punya pesantren dijual. Diberi gratis oleh Pak Harto. Tahun 1998. Jadi dicerita sama gubernur Pak Harto, ini kambing ini sebentar kawin. Satu hari itu bisa 12 kali kawin. Hebat juga tuh kambing. Jadi atas satu gubernur nanya, kok kuat ya Pak? Oh, dia tukar istri tiap hari. Jam 8 sama yang ini, jam 9 sama yang ini, jam 10 sama ini. Kata gubernur, saya pun bisa Pak kalau begitu Pak. Nafsu. Zina itu nafsu mau, tapi iman tidak mau. Tapi ujungnya berzina, masuk dalam neraka. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu adalah perbuatan fahsya, dosa besar yang dilakukan suka sama suka. Wasa asabila, dan jalan yang paling jelek, sejelek-jeleknya jalan. Ujungnya pasti ke neraka, karena wasa asabila, jalan yang pasti ujungnya neraka. Yang mau apa? Nafsu. Iman nggak mau. Buktinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibawa Zulaikha, istri majikannya, cantik jelita ya Allah. Wanita tercantik di Mesir zaman itu. Suaminya Kitfir, raja Mesir. Nabi Yusuf itu dijual oleh pedagang karena dibuang oleh abang-abangnya kan, 10 orang abangnya dari istri pertama Nabi Yakub membuang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dari istri kedua, adik istri pertama, jadi kakak beradik kandung tuh, Laya dengan Rohil. Dua-duanya dikawini oleh Nabi Yakub, boleh waktu itu. Anak Laya 10, anak Rohil 2, Nabi Yusuf dengan Benyamin 2 anaknya. Kemudian dibuang Nabi Yusuf. Dibawa ke Mesir sama pedagang, diambil, dijual, dibeli sama Kitfir, raja Mesir. Wah, ini anak ganteng, cantik nih, kalau gede bagus, kalau baik akhlaknya kita angkat jadi anak. Karena kita nggak punya anak. Ternyata Nabi Yusuf akhlaknya bagus, dimerdekakan dari budak, tinggal di istana, jadi anak raja, anak angkat. Begitu besar, dewasa, gantengnya setengah mati, kepincut Zulaikha. Apalagi serumah pula setiap hari. Dibawa Zulaikha lah Nabi Yusuf ke kamarnya, dikunci pintu, dikunci jendela, diajak zina. Nabi Yusuf bilang, aku berlepas tangan, ini ubari'u ya, aku sesungguhnya berlepas tangan min nafsil lawamah, daripada min nafsil amarah bisu, daripada nafsu yang mengajak kepada kejahatan yang bejat. Nggak mau nafsunya mau, tapi Nabi Yusuf berlepas tangan.
Ubarri'u, berlepas tangan aku daripada nafsu bejat ini. Burhan, nur yang ada di hati Nabi Yusuf bicara. Manalah pantas saya berzina dengan orang yang memerdekakan saya. Suaminya memerdekakan saya, membeli saya, kemudian memerdekakan saya, mengangkatnya jadi anak. Masa istrinya dizinahi? Nah itu burhan. Nggak layak, nggak mau. Iman menolak, burhan menolak. Nafsu mau. Nabi Yusuf buang nafsu, ikut iman. Kabur ke pintu. Dikejar sama Zulaikha. Ditarik jubahnya, robek sebelah belakang. Jadi perempuan mau berzina ngeri. Robek bisa jubah robek. Ya main-main kalian kalau nafsu ini. Udah ngebet, ya nggak? Ngebet. Ketahuan begitu dibuka pintu oleh Nabi Yusuf, perempuan tuh ngejar ke pintu. Suami laki-laki, suami perempuan tuh udah ada depan pintu. Kitfir udah depan pintu. Oh, kamu ketahuan gitu ya. Ngapain aja kamu di kamar istri saya? Kunci-kunci pintu, kunci-kunci jendela. Kata Nabi Yusuf, saya nggak salah. Nggak salah. Di kamar istri saya. Kata perempuan itu, itulah bahayanya wanita ya. Dia yang ngebet, dia nggak mau menanggung resiko. Dia bilang apa? Wahai Tuan Raja, suamiku, balasan apa yang pantas dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang mencoba menggoda istri seorang yang terhormat? Kalau nggak dipenjara, dihukum dengan azab yang sangat pedih. Tapi kata Nabi Yusuf, saya nggak salah. Ada, untung ada saksi. Syahid min ahliha. Saksi dari saudara si perempuan itu. Saudara perempuan itu diangkat jadi hakim. Kira-kira memihak perempuan itu atau enggak? Saudara perempuan itu diangkat jadi hakim untuk mengadili Zulaikha dengan Nabi Yusuf siapa yang bersalah. Kalau menurut bapak-bapak, laki-laki saudara Zulaikha itu berpihak sama Nabi Yusuf atau berpihak sama Zulaikha? Berarti sama dengan KPU. Ternyata laki-laki ini, hakim ini berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada saudaranya. Itulah, ada aja itu memang. Orang baik itu selalu ada jalan. Orang baik itu selalu, apa ya bahasa Jawanya nih? Orang baik itu selalu akan ditolong Allah. Orang jahat selalu akan sial. Itulah kira-kira peribahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya. Apa kata saksi itu? In kana qamisuhu qudda min qubul, apabila jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasadaqat, istrimu betul, wa huwa minal kadhibin, Nabi Yusuf yang dusta. Karena kalau Nabi Yusuf mau memperkosa perempuan itu melawan, pasti yang robek jubahnya sebelah depan. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf ini robeknya sebelah belakang, fakadzabat, istrimu yang berdusta. Wa huwa minas shadiqin, Nabi Yusuf yang betul. Dipegang sama Kitfir, dilihat jubah depan nggak robek, belah belakang robek. Ah, hebat kau Nabi Yusuf. Kalau bahasa Medannya, paten kali kau gitu ya. Begini bahenolnya istriku, bisa kau lolos dari jerat-jerat nafsu itu. Wah hebat. Apa kata suaminya? Raja ya ini, raja ini. Bukan satpam ini. Raja. Dia bilang apa? Tapi sudahlah Yusuf, lupakan sajalah perkara ini. Kamu pergi dari kamar ini, sudah lupakan saja. Nggak berani raja itu menghukum istrinya. Jadi dari dulu pun raja takut juga sama bini. Kalian pikir bupati aja yang takut sama bini. Raja Mesir takut sama Zulaikha, tahu? Harusnya kan dicerai itu, betul nggak? Kalau aku terus langsung talak 3 lah. Angkat barang kau mana, kalau saya raja, istri begitu, kau angkat barang yang mau kau angkat, angkatlah. Tapi mulai hari ini jangan ku nampak lagi batang hidungmu sampai kiamat, kan begitu. Tapi nggak berani Raja Kitfir. Sudahlah Yusuf, kita anggap nggak ada kejadian aja dah. Berarti takut sama bini, betul nggak? Kalian takut nggak istri? Takut nggak? Saya enggak, tapi saya sayang sama istri saya. Saya baru ulang tahun perkawinan yang ke-27. Saya lagi di perjalanan dakwah 14 hari nih. Belum pulang nih. Ini belum pulang nih. Tapi pakaian sudah di mobil.
Tadi saya udah jamak maghrib isya. Saya berikan sebuah lagu untuk istri saya karena nggak jumpa, sedih juga saya 14 hari. Mau dengar lagunya? 27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka, bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila ada dusta, maafkan bila ada hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Mau saya kirim ke fanpage gagal pula, nggak ada sinyal. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa nafsu itu pasti mau maksiat, dia amarah bisu. Tapi kalau iman pasti nggak mau dengan maksiat, melawan dia. Orang beriman itu pasti jauh dari maksiat. Oleh karena itu perlulah dipupuk iman itu, perlulah ditekan nafsu itu. Bagaimana memupuk iman? Wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, persiapkanlah amal untuk bekal setelah mati, karena surga itu pasti jalannya ke sana melawan hawa nafsu, sedangkan neraka itu jalannya ke sana pasti bersesuaian dengan hawa nafsu. Main judi, berzina, menipu, mabuk, main curang, fitnah, segala macam itu, berzina. Ini semua jalan-jalan yang cocok dengan nafsu, tapi tujuannya pasti ke neraka. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, wa innan nara huffat bisyahwat. Itu neraka dikerubuti oleh jalan-jalan, diselubungi atau diselendangi, ditutupi dengan jalan-jalan yang bertentangan dengan iman dan bersesuaian dengan hawa nafsu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jam 7, jam berapa azan? Ya, masih ada pertanyaan, boleh pertanyaan, silakan. Laki-laki boleh nanya bapak-bapak. Ya. Mengenai baju kebaya. Hah? Baju kebaya. Baju kebaya. Kenapa? Baju kebaya itu sesuai syariat atau tidak? Oh, baju kebaya syar'i kalau longgar. Untuk perempuan kan? Oh iya, syar'i kalau longgar. Sehingga nggak nampak lagi bentuk badannya. Kalau kebayanya cenut-cenut, ya haram. Kalau kebayanya longgar kayak jubah saya ini, terus sisa yang tidak tertutup kain ditutup dengan kerudung, halal. Sebetulnya baju itu yang penting dua, menutup aurat. Menutup aurat itu dua definisinya. Pertama, menghilangkan bentuk tubuhnya. Kedua, menghilangkan warna kulitnya, nggak bisa kelihatan orang. Jadi kalau saya pakai jubah ini kalau nampak nggak kalian warna kulit baju saya ini, dalam ini, nampak nggak? Berarti sudah satu syarat terpenuhi. Yang kedua, bentuk tubuh saya kelihatan nggak? Nggak. Kalau begitu betul baju saya ini memang menutup aurat. Jadi perempuan itu kalau dia pakai baju longgar, nggak nampak bentuk tubuhnya, ya itu sudah satu syarat menutup. Kedua, tidak tembus pandang, nggak transparan. Dua. Nah kalau dia longgar tapi bajunya plastik, memang tidak bentuk tubuhnya bisa dilihat karena longgar, tapi kan transparan. Berarti tidak cukup syaratnya. Menutup aurat itu dua saja. Satu, hilang bentuk tubuh. Yang kedua, hilang warna kulitnya, transparansinya hilang. Jadi kalau laki-laki pakai celana jin, itu kan masih membentuk bentuk tubuhnya.
Itu kalau orang tasawuf mengharamkannya itu. Kalau orang fikih oke lah, masih bisa lah, makruh mungkin. Pakai celana jin ketat nampak gitu, liku-liku badannya itu. Orang tasawuf mengharamkannya pasti. Nggak bagus. Makanya imam itu kan disuruh pakai sarung atau pakai jubah. Karena itu yang terbaik, menutup warna tubuh dan menutup bentuk tubuh dan menutup warna kulit. Begitu. Cuman batasan, itu beda. Batas aurat laki-laki dengkul sampai pusar. Jadi kalau dia pakai celana longgar atau pakai sarung, ketutupan pusar sampai dengkulnya, udah cukup menutup aurat. Tidak nampak warna kulit, hilang bentuknya. Nggak pakai baju pun dia nggak berdosa. Karena yang wajib ditutup hanya auratnya saja. Aurat laki-laki itu sebetulnya pusar nggak aurat. Pusar tidak aurat. Di bawah pusar aurat. Dengkul tidak aurat. Di atas dengkul aurat. Tapi kan susah pakai celana kalau pas-pasan dengkul, nanti tersingkap sedikit jadi haram. Maka orang laki-laki kalau pakai celana di bawah dengkul, meskipun dengkul bukan aurat, batas. Pusar, nampak pusar aja nggak berdosa, tapi kalau sedikit aja di bawah pusar sejari aja udah aurat. Oleh karena itulah ditutup pusarnya biar aman, ditutup dengkulnya biar aman. Nutupnya dua, hilang transparansinya dan hilang bentuknya begitu. Kalau perempuan kan masak dengkul sama pusar. Aurat perempuan itu jamiul badan dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku termasuk wajahnya. Menurut Imam Suyuti wajahnya pun wajib ditutup. Kalau Imam Nawawi wajahnya sunat ditutup. Nah, jadi beda khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Suyuti. Saya memilih wanita tutup wajah lebih baik. Afdol lah, lebih bagus lah. Karena wanita ini kan seluruh tubuhnya fitnah. Jangankan tubuhnya perempuan, suaranya aja fitnah. Nggak percaya kalian? Ada satu rumah gubuk dari bambu. Dari dalam rumah itu ada perempuan mengeluh. Aduh, 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 aduh. Kira-kira yang satu kampung dengar ngintip nggak? Hah? Coba kalau yang aduh-aduh laki-laki, aduh mak, aduh, 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 tolong, aduh. Satu kampung marah, ke dokter kau. Aduh-aduh aja kau dari tadi kau nggak bisa tidur kami. Coba yang aduh-aduh perempuan, aduh, aduh, diintip serumah itu. Menunjukkan bahwa perempuan tuh suaranya pun berbahaya. Kira-kira begitu. Jadi kebaya itu bisa dipakai kalau longgar dan tebal sehingga tidak transparan dan tidak berbentuk tubuhnya. Sisa yang tidak tertutup ditutup dengan kain yang lain, namanya kerudung atau mukena. Boleh dipakai. Gitu, Pak. Tapi kalau kebaya ibu-ibu PKK itu cenut-cenut itu. Cenut. Udah jelas lah haram itu. Nggak usah lagi kita berkilah ini itu udah jelas haram. Jadi Islam itu bukan bentuknya. Bentuk model bajunya bukan, tapi syarat tertutup aurat. Apakah bentuknya, apakah transparansinya, tapi yang kedua adalah batasnya. Batasnya juga harus ditutupi. Kalau perempuan seluruh tubuh atau minimal muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki dengkul sampai pusar itu batasnya. Jadi ada 3 yang perlu diperhatikan tentang pakaian. Bentuknya hilang, transparansinya hilang, batasnya tertutup, yang minimal harus ditutup. Habis, satu lagi mungkin? Ya, silakan Bu, kasih satu itu ibu-ibu. Sebentar pakai mic biar dengar semua. Nggak apa-apa kita azan 5 menit lagi nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Terkait dengan pakaian wanita, saya sering pada saat di perjalanan lihat masjid atau musola-musola. Kan ada juga wanita tidak memakai jilbab gitu. Kemudian dia sholat tapi makanannya itu tipis-tipis. Itu sering saya lihat di masjid-masjid atau musola. Ya kalau udah tipis kan dia transparan, nggak sah lah menutup aurat kalau tipis. Sedangkan nggak usah kan ulama ditanya, bimbo aja nggak setuju. Ulama ditanya, bimbo, abang sayang, ku minta baju yang tipis, kata Iin.
Apa kata Sam? Jangan adik, kau bukan kue lapis. Oh, nanya ulama, nanya bimbo aja ditolak baju tipis. Gitu. Tapi saya sering sekali melihat seperti masjid-masjid besar. Ya, makanya masjid kita, makanya kita mulai hari ini kumpul duit, ada masjid yang tipis mukenahnya disumbanglah dengan mukenah yang tebal. Istri saya itu dulu kalau beli mukenah diginikannya sama tangannya itu, udah saya belikan tuh. Tipis bang. Ah, kau kan di rumah ini, kau double. Bisa diambil kain lain, ditutup dulu pakai kerudungnya, baru dia pasang mukenah yang tipis itu. Setelah itu saya kalau mau beli baju atau mukena, pasti saya ukur dulu. Tipis nggak mau. Biar mahal asal tebal. Karena tipis itu tidak sah jadinya, transparan. Kan 3 dia, transparan, hilang. Bentuk, hilang. Batasnya tertutupi. Habis. Di sini tipis nggak mukena kita itu? Al-Hakim mungkin paten lah ya nggak? Kalau tipis kita tukar besok. Ya. Atau di double 3 biji. Dijahit jadi 1. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pengajian kita Minhajul Abidin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.